Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat, ada kasanda, kasanda, ada sedang merenung, ya kan? Zikir, karena menunggu zikir ya. Kita ulang Pak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qailan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang kita hormati guru kita Imam Besar Ustaz Ahmad Safar. Alhamdulillah ada busyra, ada berita gembira bagi kita. Alhamdulillah bahwa las ya sudah resmi ya. Ini menunjukkan bahwa zakat itu dikelola oleh lembaga, bukan personal. Gagal paham orang kalau berzakat secara pribadi. Karena pegawai yang pertama diangkat nanti itu pegawai basnas. Itu istilahnya pegawai basnas. Jadi zaman 5 kerja sebalas kia tu pak aja, situ aja kan. 5 tu pak an sebang tu pak aja. Saya pegawai las aski, bangga. Karena itu pekerjaan sangat mulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi saya tawarkan dari sama, jangan sampai kantor lasnya suruh-suruh, harus zuhur tampil. Karena ini kita mencari merekrut bagaimana orang percaya sama kita, trust terbangun kalau kita suruh. Kalau tak suruh rezeki pun tak suruh ya kan? Jadi kita sama ya kan? Saat keluar kantor betul. Karena dia bukan namanya Ustaz. Lalu ini maaf sedikit maaf Ustaz. Ini zakat ini lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Di dalam negara salah satu sumber APBN negara itu dari zakat. Jadi bukan hal-hal yang lain. Ya kan? Mudah-mudahan kita doakan lasnya semangat saya, ada kantornya ceria, mantap, ada rakernya, ada target, mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin Pak Ustaz. Ini saja ya. Yang kita hormati Saromi, Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu ustazah, pimpinan yang berbahagia. Sekalipun wajahnya dia jujur ada yang kurang bahagia. Ya kan? Jadi bukan di terawang lah misalkan. Tapi saya lihat wajahnya ada yang kata orang nus-nus, separuh-separuh bahagia cuma ya kan. Tapi alhamdulillah Ustaz. Sebenarnya saya ada kurang sehat Ustaz, betul. Kurang sehat. Tapi karena ada 2 hal yang membuat saya datang. Yang pertama, saya bertemu dengan orang soleh dan soleha. Jadi saya yakin bahwa mujalasatus solehin itu sebuah keharusan. Duduk dengan orang-orang. Dialah buku masalah ada. Masalah Ustaz. Betul Pak ya? Betul Pak. Coba ya, betul Ustaz. Coba Ustaz bacalah apa doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Sulaiman. Apa doa Ustaz? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Apa ujungnya Ustaz? Apa ujungnya Ustaz? Walihikni bis-solih. Gabungkan saya orang-orang soleh. Jadi Ustaz, betul Ustaz, orang-orang soleh. Jadi keharusan. Ustaz baca, tolong kita baca surat
Kahfi ayat 26. 26 betul saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man awfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu Allah. Betul tak? Ini saya kalau boleh kasih judul adalah SOP-nya kehidupan. Betul. SOP-nya kehidupan. Betul. Luar biasa. Tapi ulang-ulang Pak Ustaz, Bapak Ibu saya ulang-ulang ya. Terjemahkan, dimenok Ustaz. Juga perlu 10 kali bacanya Ustaz. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi Ustaz, saya hadir ini karena saya yakin ini bukan ceramah, tapi kalau ceramah Ustaz, ada Ustaz Malik mau batalkan. Ustaz ceramah ambu kurang sehat bu, Ustaz Bapak ambu kurang sehat. Belum Bapak, ayo Ustaz saya sehat ya. Tapi karena kalau kiaska kan orang-orang soleh, wajah-wajah orang-orang baik. Itu asal pertama Ustaz. Jadi lagi bahasanya. Jadi bertemu dengan orang-orang. Maka izinkan saya salah satu nikmat yang saya syukuri kuliah di Madinah itu karena saya setiap maghrib saya menghadiri pengajian di Masjid Nabawi kalau nggak ada ujian. Jadi nikmat itu mendengar pengajian. Karena duduk dengan orang-orang baik. Alasan kedua karena saat malam lepas kan tentu saya harus sami'na wa ata'na. Saya siap start ya kan siap start. Selain Bapak Ibu yang berbahagia, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kita hadir dalam rangka judul besarnya Maulid. Nah, judul besarnya, tapi tujuannya adalah silaturahim. Karena Maulid Nabi di kita ini Pak Ustazah tinggal nilai silaturahimnya tinggi, nggak ada bid'ah. Kenapa nggak ada bid'ah? Coba Ustaz bayangkan, Maulid Nabi di awal Ustazah, pertama sambutan, yang kedua doa tadi Ustaz, yang ketiga ceramah, yang keempat makan. Nggak ada bid'ah. Apa dibid'ahkan? Apa dibid'ahkan Ustaz? Ceramah, doa, sambutan, makan, maka selesai masalah. Apa yang dibid'ahkan? Ya kan? Bahkan di kampung-kampung Ustaz, kalau waktu kecil-kecil yang paling seru tuh Maulid Nabi, Isra Mi'raj, pasti ujungnya acara makan. Kalau tidak pakai makan-makan, nggak Maulid Nabi loh. Betul ya kan? Jadi apakah itu bid'ah? Ada bid'ah Ustaz. Ya kan? Jadi sekali lagi tidak ada bid'ahnya Maulid Nabi di kampung kita ini karena acaranya murni. Karena batas silaturahim. Terima kasih Ustaz. Para ustaz rahimakumullah, yang pertama kita akan menekankan diskusi kita pada pagi hari ini bahwa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Artinya pendek Ustazah. Khairukum li ahli. Apa yang menjadi indikator orang itu hebat dan sukses? Pertanyaan Ustaz. Apa indikator? Apakah saya ini sukses? Apakah saya ini orang yang hebat? Jawabannya satu. Khairukum li ahli. Orang yang hebat itu, yang kata Rasulullah, bukan peneliti ini, orang yang hebat bersama keluarga. Orang yang dipuji oleh anak dan istrinya. Orang dibanggakan oleh
istrinya. Orang yang didoakan oleh anak dan istrinya. Orang yang didoakan sewaktu istri sholat tahajud, ya Allah, selamatkan suamiku ya Allah. Itu adalah orang yang baik. Itu orang yang baik. Makanya kapan orang dianggap orang santun? Kapan Ustaz? Kapan Ustaz? Bukan di luar Ustaz. Orang seseorang dianggap santun apabila dia santun memanggil anak dan istri. Hei, itu asik aja Ustaz. Asik, woi, ada. Ustaz, panggil. Bayangkan Ustaz, Rasulullah SAW memanggil istrinya siapa Ustaz? Ya Humairah, Allah. Biasa Ustaz. Panggilan yang baik. Apa gunanya kita hebat di luar, ditunggu kedatangan di luar, dipuja di luar, hebat, tapi istri tidak pernah membanggakan kita. Nggak ada gunanya. Ukuran kita keluarga. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah, khairukum. Bahasa dua kali bahasanya Ustaz. Khairukum, bukan li alif, khairukum li, makanya bahasa Nabi Ustaz. Orang yang paling baik itu kata Nabi, orang yang paling baik bersama keluarganya. Saat panggilan orang yang sempilik siapa? Siapa saja? Kalau saja yang bapak dan ibu Ustaz. Siapa sempilik? Orang yang sempilik dengan istrinya. Jadi kalau ada suami sempilik, sapu badai, bukan sempilik, kecilnya tapi tidak, nyagi titip 50.000, balik bulan baru dah nyobi po, magi rezeki po seperti turun ayat Al-Quran, turun langsung, langsung, ada alasannya. Allah saja menurunkan ayat secara kini suatu 50.000, besok 30.000, besok 60.000. Saat itu tidak baik, tidak baik. Maka saya bacakan Nabi, saya bacakan saya. Dinaran anfaqtahu fi sabilillah wa dinaran anfaqtahu fi raqabah. Sambungnya Ustaz adalah wa dinaran anfaqtahu la ahlika a'zamu ajran, maka pahala yang paling besar infak terhadap anak dan istri kita. Itu yang hebat itu. Bayangkan Ustaz, apakah dia donatur? Apa jawaban Ustaz? Apakah dia yang terutama untuk anak dan istri? Di luar, hebat dia, kecil anaknya ayah sempit. Di luar dia nggak, di rumah di mana manitir. Terlanjur ya, kan juga belanja ya, kan pak gaji macam. Saya bayangkan, ukuran orang itu dermawan atau tidak bukan di luar Ustaz, adalah orang dermawan dengan keluar. Luar biasa. Wa dinaran anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kamu infakkan terhadap keluarga, a'zamuhu ajran, pahalanya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu ukuran juga keluarga. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Orang yang dermawan, ukuran Pak Ustazah, dermawan dengan keluarga. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang akhlaknya baik dengan keluarganya. Seluruh kebaikan ternyata indikatornya adalah apa Ustazah? Keluarga. Itu keluarga itu nomor satu. Jangan sampai Ustaz, anak-anak semuanya hari besok libur. Udah janji besok libur. Dia maaf yo,
Abi dua cara lu rupanya. Tidak baik Ustaz. Ustaz, bukankah acara sama itu acara yang paling utama? Jangan dibatalkan Ustaz. Deko labi ko dulu perlu baca tu. Sampai lagi kami pulang ke mana keluarga tuh bagian tertentu luar biasa. Seluruh apapun namanya akhlak itu kebaikan, maka maaf saja panggil istri dengan panggilan yang baik, panggilan yang baik, ya kan? Kini adalah kawan-kawan lihat di luar postingnya, wah selfie sama istrinya, bantuinnya punya dirinya. Lupa di rumahnya, la ilaha illallah, lambe karam rupanya. Di luar gak kawanan, lagi happy, sedikit-sedikit, wah. Maaf, saya minta maaf nih. Mungkin saya pribadi aja nih. Saya memang maaf, mungkin saya ini kayak orang kampung saya. Saya memang kurang simpatik juga, apa namanya, isi-isi apa tuh di sosmed itu. Udah dua tuh kayak mungkin saya pribadi kurang pas. Tapi inti menurut saya adalah kemesraan itu adalah di rumah. Betul Ustaz. Maka banyak ayat, coba kita baca Ustaz. Kita baca Muhammad. Perintah Allah subhanahu anfusakum wa ahlikum nar. Makanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Salah satu ulama mengatakan orang yang paling baik itu orang yang mengajarkan anaknya Al-Qur'anul Karim. Itu Ustaz. Jangan awak hebat maja di luar, dapat sertifikat, tapi tiba anak ni, aduh katu aja bakal kok. Habis kok cari berifat, gak apa-apa. Tapi jangan lupa saya pandai tahsinnya bersama ayah saya. Allah. Tahsin saya hebat bersama umi saya. Itu itu yang dipentingkan. Makanya kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang mengajarkan anaknya Al-Qur'anul Karim. Sekolah ya. Dia bilangnya tasmi dulu ya, coba dengar sama dulu. Kurang pas itu. Kurang pas. Apa contohnya? Ada satu masjid saking fasihnya. Ayatnya apa? Wa ammas ila fala dan ya. Ini saking fasihnya wa ammas ila fala tanhar. Itu orang fasih banget. Padahal kan nahar beda dengan kan, ya kan? Itu contoh, ya kan? Itu contoh. Maksud gini saudara, bahwa kita ini bersama keluarga. Ini yang menjadi ukuran kehebatan kita. Makanya ibu-ibu, maaf nih saudara, bahwa kehebatan kita juga bersama keluarga kita. Makanya bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bayangkan bagaimana Nabi konsen dengan keluarga, Saya contohkan Pak Ustaz ya. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, siapa itu Pak Ustaz? Adalah minantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kemudian bertanyalah siapa namanya Rasulullah kepada Fatimah, mana Fatimah wahai Ali? Tidak tahu ambodo ya Amma Fatimah. Karena kelas biasalah masalah rumah tangga, sederhana masalahnya. Masalahnya adalah Fatimah minta carikan pembantu kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali juga tidak mampu dia, karena memang ekonomi Ali bukan orang sahabat kaya raya. Kan kalau seperti Utsman, Abu Bakar, Umar ya, itu sahabat yang kaya. Abdullah bin Auf ya, kaya raya, ya kan? Jadi kelas. Nah, ini contoh bagaimana Nabi perhatian keluarga. Sesibuk apa keluarga itu nomor satu. Itu Sesibuk apapun kesibukan utama bersama keluarga.
Kemudian bertanya mana? Tidak tahu ya. Ternyata ini contoh juga bapak kita Ustaz ya. Ternyata Ali radhiyallahu anhu tidur di masjid. Tidur di masjid. Jadi kalau mengamuk Ustaz dia ke Mas Haji. Mengamuk ke Mas Haji. Kalau batanya umpamanya kapan nih mama yang iktikaf di Mas Haji. Sekarang cuy, betul terus ya. Ya kan? 8 hari ini iktikaf 3 hari di Mas Haji. Karena lu setuju Ustaz. Bukan cekcoknya, artinya Ustaz. Kalau ada masalah larinya ke masjid. Coba kalau Ustaz lari ke rumah, pulang sampai di rumah kecil orang tua, cek keluarga, masalah pulang-pulang tengah malam. Masalah nggak Ustaz? Dan saya ingat sebetulnya Ustaz, saya pada WA dari seseorang, Ustaz, suami saya tadi pagi pulang kampung. Sedih saya Pak Ustaz. Sampai di rumah datang WA kepada saya. WA-nya dengan maaf Ananda, maka terpaksa udah menceraikan Ananda pagi hari ini. Tidak dalih salah Pak Ustaz. Apanya Ustaz? Ya kan? Tidak dalih salahnya. Nama keluarga tentu namanya ada riya biasa. Ya kan? Itu makanya Ali mencontohkan. Ternyata Ali membuat sunnah hasanah. Apa sunnah hasanah? Kalau ada kelas keluarga, perginya ke masjid. Dia latih baru, masya Allah. Ya Pak Ustaz, saya latih baru, saya tingkap di masjid. Kecil Ustaz, kok nak hebat kok. Kok perasaan malah layak kok sebenarnya. Ya kan? Latih 2 hari makan di masjid, ya kan? Tapi kan itu contoh Ustaz. Nah, kemudian Rasulullah SAW, para ustazah, mengumpulkan contoh bagaimana peran Rasulullah, keluarganya. Nabi tidak membela Fatimah, ada bela Ustaz. Nyopacit tangan Fatimah Ustaz, nyopacit tangan Ali. Wahai Fatimah dan Ali, baca ini perlu tercontoh Ustaz. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 33. Allah akan meringankan beban hidupmu. Jadi kalau alok tu Ustaz, ini sunnah luar biasa ini. Kalau alok tu Ustaz, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan meringankan beban hidupmu. Jadi contoh para ustaz-ustazah, keluarga itu nomor 1. Keluarga itu nomor 1. Saya ingin contohkan ayat berikutnya ustazah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu wajib kata Allah gauli istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu 2 artinya. Yang pertama, ma'ruf itu dengan cara yang baik. Yang kedua, dengan uruf keluarganya. Uruf keluarga itu Ustaz, begini. Makanya di dalam fikih itu Ustazah, nikah itu kan ada sekufu. Ada konsep sekufu. Karena nanti kalau istrinya kaya raya, sementara suaminya pas-pasan, ada tidak sekufu. Tidak sekufu Ustaz. Ya kan? Biasa istri makan lama, tiba di suaminya tribon. Itu zaman dulu Ustaz kan? Itu contoh Ustaz. Itu mengganggu Ustaz, mengganggu. Saya ingat ada nih nyata Ustaz, nyata nih. Ada kawan situ Pak Ustaz, kawan awak Pak Ustaz. Aduh. Jika awak Pak Ustaz, istrinya keluarga kaya. Istri ini keluarga kaya. Bukan tidak boleh, saya ini contoh, perlu pertimbangan gitu. Perlu pertimbangan. Kaya raya Ustaz. Sementara teman kita nggak punya pekerjaan yang tetap. Ya kan? Jadi dia Ustaz pulang ke rumah tuh jam 10 malam. Yang sebalik. Kenapa tidak siap dengan sindiran dari Quran? Maka Al-Quran menyebutnya wa ashiruhunna bil ma'ruf, gawilah istrimu sesuai dengan uruf keluarganya. Yang kedua, gawilah mereka dengan cara yang baik. Wajib memperlakukan dengan cara yang baik. Ustaz ya. Menzolimi orang lain dosa. Dosa.
tapi menzolimi istri besar dosanya. Ya kita seperti itu, Ustaz. Berbuat jahat, mencuri dosa, tapi mencuri milik tetangga lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya. Betul, Ustaz? Zina itu dosa besar, tapi zina dengan tetangga jauh lebih besar dosanya. Berbuat zalim itu dosa, tapi berbuat zalim kepada istri lebih besar dosanya. Karena semestinya orang terdekat, maka Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul dengan cara yang Yang kedua, Ustaz, coba saya tanya, Ustaz. Coba segera diskusi, Ustaz. Kan syarat beramal itu adalah keikhlasan. Menurut Ustazah, apa indikator orang itu ikhlas? Apa, Ustaz? Ternyata Allahu Akbar. Kata ulama, indikator seseorang itu ikhlas beramal kalau dia baik dengan keluarga. Kenapa, Ustaz? Betul tak, Ustaz? Makanya khairukum, apa buktinya orang itu ikhlas? Kalau orang baik dengan anak dan istrinya, keikhlasannya nomor. Kenapa ikhlas? Karena nggak ada yang memuji, Ustaz. Betul nggak, Ustaz? Ustaz, kalau elok sama umi istri rumah, dia dapat sertifikat. Ada apa? Kan ada sertifikat. Abi teladan, kita kasih sertifikat. Nggak ada, Ustaz. Makanya kata saya betul, Ustaz, dengan sama saya termenung, Ustaz. Senangis saya, betul. Nangis, kenapa nangis? Luar biasa Nabi mengatakan, khairukum, bahwa keikhlasan kita ini tes-kesnya adalah bersama keluarga. Jadi majelis restoran mencari keluarga. Makanya tidak heran seorang pejabat, kemarin ada seorang hakim tinggi, katanya saya ini sampai dilacak bersama keluarga saya. Seperti apa kumis? Betul. Orang di luar, rancak di luar namanya, rancak di labuan namanya, rancak di jalan namanya. Tapi kalau di ori orang itu di rumah tangga, di rumah tangga. Ustaz, kalau mencek seseorang jangan cek di tempat kerja. Di mana dicek, Ustaz? Di mana, Ustaz? Ustaz cari menantu, tanah tetangga. Kenal Pak dengan Pak, Masya Allah. Itu aslinya. Asli orang itu bersama keluarga. Makanya syarat amal itu adalah keikhlasan. Keikhlasan kita teruji itu bersama keluarga. Awak kan kadang kan, maaf, kok kawan saya. Coba kalau kawan yang menelepon kawan waktu SMA aman, mangkuk deh, apa kabar? Kapan baru ini? Siap nanti kita atur. Menit, walau rumah leh, Assalamualaikum, lah kan dia, ya kan? Bagaimana babi, dah sehat. Apa? Mereka dah bilang leh, ya kan? Mama saat ni mak kita ni, siapa ni, kadang-kadang kita lupa. Ya kan? Kadang kita lupa berkomunikasi baik dengan siapa lagi akan mengayomi keluarga kita kalau bukan kita. Siapa lagi akan menyelamatkan kalau bukan kita? Makanya bahasa itu, bahasa itu cerminan seseorang yang baik. Maka bahasa yang baik itu lihat dia bersama keluarganya. Jadi Allahu Akbar, ingin mengulang kita bersama. Jadikanlah standar kehebatan kita, kesuksesan kita bersama keluarga. Jadi sesekali, Ustaz, jangan malu pula kita, nggak apa-apa kita tahsin. Ini kalau pamannya saya kurang bagus bacaan Quran, nggak apa-apa kita tahsin bersama istri. Kalau baca hadis Nabi, Ustaz,
Nabi kata Aisyah sewaktu saya haid. Aisyah menceritakan, saya haid. Aisyah orang masih muda, ya kan? Apa kata Aisyah? Rasulullah menyuapkan makanan kepada istrinya. Anda perlu posting loh terus. Kadang-kadang tidak perlu posting. Apa posting itu ragu loh masalahnya. Mahal guna di posting. Carilah sedang menyuap istri. Pahala tu. Tidak perlu tu. Seolah-olah mesra dengan. Itu maaf saya aku keikhlasan agak kurang saya. Ya kan, seolah-olah Masya Allah deh berkana yo nyusun istrinya. Tidak perlu Ustaz. Tapi Allah bersa sewaktu istri orang sehat. Ini contoh, ini Nabi Ustaz. Nabi Ustaz nyoba kepala istrinya, nyoba ruqyah deh. Sajuk deh Ustaz. Berapa kamu sakit dah? Abu kau dokter klinik kau ni. Nah, klinik aja lah. Cuba boleh dipacik. Ini Zak mau tidur pegangkan istrinya. Sehat di, mas sehat. Tak perlu klinik lebih sehat langsung sekali. Betul tak ibu? Betul. Ini betul Zak. Betul bu ya, betul saya. Betul itu. Betul Zak. Dan ini kan sederhana Zak. Maka Rasulullah tak taruh tangannya Allah banyak baca ruqyah sejuk. Maaf Zak, Nabi suapkan makanan kepada istrinya. Maaf saya, bahkan Nabi Ustaz dalam semacam itu. Nabi Ustaz nyemakan daging yang maaf saya gini. Kita baca lagi. Nyemakan daging yang nyusung istrinya. Luar biasa. Tidak perlu posting Ustaz. Tidak perlu posting. Ustaz luar biasa. Kau balik masalah Ustaz. Balik masalah. Seram berat ini. Tiba di rumah. Dia ada abi kerajaan di. Balik kumur rumah kau. Langsung naik Spani. Baru kumur hantar rumah anak raja kau. Saya tanya maaf nih kita. Saya contoh saja Ustaz. Menyusukan itu kewajiban siapa? Menyusun anak Ustaz. Kewajiban siapa Ustaz? Kewajiban suami. Betul. Kewajiban suami itu. Cuma eksekusinya istri. Betul Ustaz. Betul. Ini maaf nih. Artinya bagaimana suami istri dibahagiakan. Maaf ibu lebih tahu, coba kalau ibu menyusui anaknya emosi tidak stabil. Mungkin aja itu tidak keluar. Banyak keluar. Tidak kadang berang aja kan. Ya kan? Salah ya masalah. Ya kan? Betul luar biasa. Maka Rasul itu luar biasa betul. Maka nanti Ustaz searching Google itu hadis-hadis bersama Rasulullah bersama keluarga. Luar biasa. Maka karena masalahnya berat tapi keluarganya baik, menjadi solusi. Itu katakan menjadi solusi. Kita capek pulang bekerja, tiba di rumah disambut oleh istri, Masya Allah, hilang capek luar biasa. Hilang capek Ustaz. Anaknya benar malam Masya Allah, abinya pulang, ayahnya pulang, Masya Allah gembira luar biasa. Luar biasa, hilang capek kita Ustaz. Terima kasih ya Allah, Engkau bahagiakan aku bersama keluargaku. Ya Allah, Engkau bahagiakan aku bersama keluarga. Ini yang kita harapkan kita Ustaz. Karena mau Ustaz, hari ini dengan kesibukan kita yang sangat padat, kadang-kadang kita mengabaikan hak-hak keluarga tersebut. Kita mengabaikan hak-hak keluarga. Kita dengan alasan kesibukan kita tidak punya waktu bersama keluarga kita. Maka ujung siapa salah? Aku lah, mau mana pandai makut. Pada saat adalah bahwa keberhasilan kita bersama keluarga, luangkan waktu. Maaf Ustaz, sholat malam sendiri kan Ustaz? Tapi kalau bersama keluarga, afdal nggak Ustaz? Afdal nggak Ustaz? Betul Ustaz, bersama keluarga. Bersama keluarga. Ustaz, kita jadi imam, istri kita menjadi makmum. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, ke masjid bareng dengan istri. Allah. Subuh hari saya melihat bahagia orang tersebut kalau subuhnya ke masjid. Nyoba rumah sampai masjid, Masya Allah luar biasa.
Artinya Rasulullah SAW bahwa selalu mengaitkan keberhasilannya, mengaitkan pencapaian-capaiannya itu adalah bersama keluarga. Jadi para ustaz-ustazah sekumul-kumullah, pada taujiah singkat ini, momentum kita hari ini berada pada Maulid Nabi, maka mari kita jadikan sukses bersama keluarga. Jadikanlah bahasa kita bahasa yang santun bersama keluarga kita, bahasa yang baik bersama anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak bangga dengan kita. Kenapa tidak bangga? Ayah saya tidak punya waktu bersama saya. Ayah saya tidak punya waktu diskusi dengan saya. Ustaz lihat bagaimana indahnya bahasa Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Luar biasa. Lihatlah bagaimana panggilannya. Sewaktu Nabi Yakub mau meninggal dunia di tuannya, apa pertanyaannya? Apabila ayat madza ta'budun, apa yang kamu sembah setelah ini? Jadi sekali lagi para ustaz kita berharap kita sukses di luar, juga sukses bersama keluarga. Maka menurut saya yang pertama adalah bahasa. Karena hari ini kita lihat kadang-kadang tanpa kita sadari bahasa kita tidak santun kepada anak dan keluarga kita. Yang kedua, jadikanlah kita orang yang paling didambakan oleh keluarga kita. Maka janganlah kita menjadi orang yang pelit. Maka seberapapun kita sampaikan keluarga kita. Jangan sampai ada terjadi Ustaz. Ini contoh nih. Jadi istrinya kecewa. Jadi istri kecewa. Kenapa kecewa? Karena istri ini selalu memberikan lebih senang kepada keponakannya ketimbang istri dan anak. Dia sekete keponakan, salah. Nomor satu itu keluarga, anak nomor satu kamu. Apalagi istri bakar aja, kan umi yang binti masalah tu salah itu. Kan umi yang bakar aja mah, dapat gaji mah. Gaji kadang kau dah gaji le. Wajib kita kasih. Dosa kita kasih. Dosa. Kan mau jadi istri kita pendapatan lebih besar. Wajib kita kasih. Nih, gaji abi nak wara jadi. Tapi kau umi yang masuk. Kewajiban wajib kita kasih. Gak boleh gak dikasih. Karena itu milik istri. Ya kan? Dan kita berkewajiban menafkahkan. Jangan sampai terjadi gaji suami tidak tahu oleh istri. Ma kita bili. Ya bela bi matur. Ini kan ada binti tu mal gaji dosa. Nah, ini Ustaz ini makan kali bahwa kita sekalipun suami istri punya pendapatan, maka suami wajib menafkah. Mungkin Ustaz istrinya dirutnya Ustaz, tapi nafkah wajib dari suami. Inilah bahagianya keluarga. Nah, maka sekali lagi Ustaz, saya tidak ceramah tapi mengingatkan fenomena-fenomena pada hari ini. Jangan sampai kita hebat di luar, dipuji di luar, dielu-elukan di luar, ditunggu orang di luar, tapi tidak bahagia bersama keluarga. Jangan sampai terjadi tanpa disadari rata tanpa sadar. Kenapa? Komunikasi yang tidak bagus. Maka kita sebagai suami, jadilah suami yang jujur. Seorang istri menjadi istri yang jujur. Karena jujur kata Rasulullah, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Kalau kamu jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Jadi Ustaz, kalau ini susah, bukan ibu yang susah, barangkali kita tidak jujur bersama keluarga. Bukan kehidupan itu yang susah, tapi kita tidak jujur bersama keluarga kita. Maka sekali lagi kita Ustaz adalah keluarga dakwah. Banyak orang Ustaz menyorot kita, betul kan? Kita nih Ustaz di komplek kita masing-masing, kita ini contoh, betul Ustaz?
Betul nggak Ustaz? Kita ini contoh bagi orang, contoh bagi orang, contoh bagi orang. Karena cuaca lihat tuh. Nah, jangan sampai nanti karena kesibukan kita, anak-anak kita terabaikan. Jangan sampai karena kesibukan kita ternyata tanpa disadari lapacak galinggo. Nah, maka sekali lagi mari mudah-mudahan momentum ini kita jadikan sukses bersama keluarga, sukses bersama anak, santun bersama anak, santun bersama keluarga. Maka kita orang dermawan bersama keluarga, dermawan bersama anak-anak kita. Sekalipun kita tidak punya uang, maka mari kita komunikasikan dengan anak dan istri kita. Jangan sampai dengan alasan keterbatasan ekonomi kita menjas menjadi masalah rumah tangga. Banyak masalah Ustaz, ekonomi bohong itu, bukan itu yang salah, tapi yang salah adalah ibadah rumah tangganya bermasalah. Nah, karena ibadah bermasalah, maka berdampak komunikasi sehari-hari. Mudah-mudahan para ustaz-ustazah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah, keluarga yang baik, keluarga yang menjadi idola, menjadi panutan dimanapun kita menjadi kita tinggal. Yang juga Ustaz, jangan lupa mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasus Ali tadi menunjukkan solusi meringankan beban itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan taujih ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, mohon maaf waktu dan lewat sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada ya? Masuklah kita pada sesi selanjutnya, diskusi. Yang pertama dari Ustaz terlebih dahulu, kepada dua Ustaz. Ya, yang pertama kepada Ustaz silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sangat protokol kalau nggak tahu nama saya, Edi tukang sate. Ada satu mungkin usulan Ustaz, ya. Karena ini sangat baik untuk kemudian kalau diadakan parenting Ustaz. Ya. Karena sebagian besar pasangan kami ada yang di rumah Ustaz, tidak mendengarkan. Kalau kami mungkin bisa menyampaikan kepada di rumah, insya Allah sami'na wa ata'na. Tapi kalau istri biasanya kalau menyampaikan ke suami terkadang terabaikan dengan egonya masing-masing. Mungkin karena SDM suatu saat nanti bisa dipertemukan bersama pasangan keluarga. Amin. Yang kedua juga usul Ustaz, karena memang ilmunya insya Allah sudah banyak, tapi masih banyak single-single di sini Ustaz. Ini tugas Ustaz Akmal Pak. Entah jodohnya yang belum ada, entah masih di awal-awal, Allah dan sholat. Yang kedua pertanyaan Ustaz, di rumah itu seringkali terjadi banyak adu pendapat ini. Apakah ada hubungannya dengan kurangnya pendapatan? Sehingga banyak pendapat yang muncul itu. Nah, kalau ada Ustaz, mohon pencerahan hal itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz, makasih Ustaz. Makasih Sedi. Jadi Ustaz setuju Ustaz, betul itu. Jadi jangan sampai anak-anak tidak tahu di mana abinya bekerja, ya kan? Jadi memang hal yang positif, bukan hanya bekerja, tapi anak bangga karena ada pertemuan keluar. Dulu waktu kita kami, itu luar biasa pengaruhnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mudah kita aminkan besar mati kan. Yang kedua Ustaz, menurut saya bahwa jangan ditunggu uang banyak, ya kan?
tapi berkeluarga akan mendatangkan uang yang banyak. Betul. Saya yakin betul. Saya yakin betul Ustaz, bahwa berkeluarga itu mendatangkan rezeki. Mungkin saya cerita kisah ya. Cerita nggak apa-apa saya. Saya Ustaz, waktu saya sudah punya anak 3, saya nggak punya motor. Amin, nggak punya motor saya. Saya nggak punya motor nggak punya motor. Saya tinggal di Lubuk Buaya. Saya ngajak ke Ubin, jauh, ya kan? Dengan selukan yang pos kota, pencopetnya dia macam-macam. Alah terkukuh dia pos kota kan. Tapi saya yakin bahwa dengan berkeluarga Allah berikan ya sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Jadi ini contoh Ustaz. Jadi ini contoh pengalaman saya. Jadi saya udah punya motor. Dia kecek kawan, Ustaz kau ada motor ceknya. Besok saling sulit ceknya. Dosa. Lah pokoknya lah mau bayar DP-nya Ustaz yang masuk aja deh. Menurut saya motor itu saya abadikan sampai hari ini. Nah artinya saya bahwa berkeluarga itu mendatangkan rezeki. Kalau dituruti banyak Ustaz, tidak akan berkeluarga, sewa rumah sekian, angsuran motor sekian, gaji sekian. Ada muncul kalau seseorang rumah itu kan, ya kan? Jangan keluarga happy. Saat kita ini happy bersama keluarga. Saat kalau lambat mana keluarga ini mama muda jangan terlambat. Kalau lah kalau tigo tu terlambat. Ya kan? Maka saat bahwa berkeluarga itu adalah sunnah Rasulullah. Pasti tidak ada orang yang miskin bersama berkeluarga. Kalau Ustaz belum keluarga ini, berdoanya seorang Ustaz. Tapi kalau bersama orang rumah, amin, amin. Banyak tukang doa Ustaz. Jadi jangan ditunda. Hari ini hari kita, hari besok belum tentu hari kita. Jadi bersegera melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sebetul saya sampai S2 pun saya tak punya motor betul. Tapi saya happy aja gitu. Happy saya berjalan ke Ahmadani mana saya happy. Ya kata sama aku masuk malu ke Majali mulanya happy kan nggak ada saya katakan wah tidak ada happy saya. Mami makan seketika yang mana suka duka tapi bisa dilalui. Maka tidak benar pendapatan yang kurang itu melahirkan beda enggak ya kan, bahkan melahirkan kemesraan tapi dengan hati, sepenuh hati. Kok di Bali ada kawan tadi cerita nyata nih, jadi kisah nyata. Jadi ada acara makasih bungkui, jadi kawan kok ayam punya potong cek kamu apa dipotong kamu tidak usah apa dipotong Ustaz kamu kan hanya Ustaz ambo Ustaz pas makan kota kanal rumah Ustaz, masya Allah, kamu bungkui di sisi baik ini kan, kecil ambo Bali sebungkui hanya pada siswa di bawah kan, tapi kekeknya anu sisa aku barokah. Betul Ustaz, ini kisah nyata nih, Ustaz tidak akan ada nih. Jadi saat nyobungkui kawan kau memang ya nyobungkui mau pulang, cuma luar biasa ya. Sampai ayam pun dibagi 2, ya kan? Nah, kita bisa bahwa tidak menjadi komunikasi terhambat karena masalah pendapat. Enggak Ustaz, enggak ada. Cuma tadi kita jalani dengan hati, sepenuh hati, komunikasi. Mi, kau hari kau boleh gini sekian pendapatan. Bagi wali mati banyak. Dah ada binti besok kosong, siap. Kalau minat kosong, bi kosong. Ah, kan selesai. Ya kan? Dia nabi puasa nak salah, ya kan? Jadi sekali kita komunikasikan. Makanya saya tidak terima kalau terjadinya perceraian itu karena ekonomi. Tidak, itu hanya turunan aja. Nomor 1 bukan itu. Makanya Allahu Akbar. Coba saya baca surah An-Nisa. Di surah An-Nisa 2 kali kata takwanya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah. Ternyata takwa ibadah itu sangat luar biasa. Ibadah itu luar biasa. Nah, itu jadi saya
bahwa berbeda pendapatan itu adalah seni dalam berumah tangga. Dia tak karena di umi dulu susah, oh iya bi, awak lewati, alhamdulillah. Kelewati sah, dulu tekanan lagi awak makan, bayi nak dulu, poso lah, kini rezeki alhamdulillah. Seni kehidupan. Jadi sah bukan masalah menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah sikap kita menghadapi masalah. Kenapa sikap kita gagal? Karena tadi kenapa sikap kita? Mungkin amal ibadah kita berdampak kepada apa? Amal ibadah itu berdampak komunikasi. Amal ibadah akan berdampak kepada sikap. Coba saya contohkan ya. Talambe wasal subuh saat maaf contoh nih. Jam 6 saat subuh pasti hari itu tidak happy kita hari itu. Betul nggak Ustaz? Mana happy hari itu? Ya Allah, ala Rasul ya Allah. Mana happy kita hari itu? Jam 6 subuh ya Allah. Berpengaruh betul. Dia sekali saat beda pendapatan itu seni dalam mengelola rumah tangga, mengelola. Ustaz bayangkan bagaimana Rasulullah SAW sewaktu minta bikin makanan kepada Aisyah, wahai Aisyah bikinlah makanan untuk tetangga kita yang begini. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, jangankan berbagi untuk orang, untuk awak makan pun tidak jadi Rasulullah. Betul Aisyah, tapi Nabi meluruskan cara berpikir Aisyah. Apa kata Aisyah Rasulullah? Wah Aisyah, apa yang kita berikan kepada orang sudah pasti untuk kita, tapi belum tentu apa yang kita makan untuk kita. Maka Ustaz, berbagi itu jangan menunggu kaya. Maaf Ustaz, saya punya kesan sementara nih. Kalau Ustaz tolong lurus nanti. Kalau ada orang kaya pelit, ceke Ustaz, pasti sewaktu susah dia ceke itu, pilih itu. Tuh Ustaz. Di kalau ada orang Ustaz nyolok kayu, pilih ya Ustaz. Pasti sewaktu untuk susah dia pilih juga itu. Kenapa? Kalau dia terbiasa memberi, Ustaz, kapanpun akan terbudaya memberi. Makanya ayat fisarroi waterro. Maka jangan ditunggu nantilah kalau abi kayu nanti banyak ada nanti sisa depan ya. Terima saja apa hari ini. Maka kalau sudah terbudaya habit kita memberi, komunikasi dalam kondisi apapun kita akan bisa melewati. Seperti itu Ustaz. Allah Allah seperti itu Ustaz. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz dan Ustaz yang bertanya Ustaz ini. Bukan tidak tahu sebenarnya Ustaz, tapi itu efek berdiri di hadapan orang-orang hebat itu memang luar biasa. Itu pertanyaan nomor 1. Apa Ustaz? Ini terlebih dahulu tadi ada pertanyaan kiriman. Karena pertanyaan agak sensitif, beliau menyebutkan sampaikan ini pertanyaan dari hamba Allah. Dari hamba Allah dan pertanyaannya agak sensitif, jadi mohon dibacakan saja kata beliau. Boleh Ustaz? Silakan. Dari penyampaian Ustaz tadi bahwa membahagiakan keluarga itu menjadi kewajiban utama. Bagaimana jika kita meng-cancel janji pergi jalan-jalan dengan keluarga pada hari Ahad karena mengikuti agenda dakwah, maaf, seperti DS, Jalan Saruhi dan lain-lain. Terkadang pasangan dan anak-anak ini kecewa karena tidak pergi jalan-jalan, terlebih pada hari Senin sampai Sabtu saya sibuk kerja. Itu nomor 1. 2 Ustaz. Yang nomor 2, seperti yang Ustaz sampaikan terkait berinfak kepada istri dan anak-anak merupakan hal yang utama. Habis baterai. Membutuhkan, namun di sisi lain ibu juga membutuhkan saluran tangan kita, uluran tangan kita. Sedangkan belum siap Ustaz. Sedangkan kondisi kita saat ini mungkin tidak sesejahtera yang dibayangkan. Terkadang istri terlihat keberatan karena memang jika dihitung secara matematika
Gimana ini Ustaz? Penghasilan belum mencukupi, jadi kalau belum cukup sepertinya perlu dinaikkan ya Ustaz. Bahkan Ustaz, itu pertanyaan Ustaz kepada Ustaz, silakan. Ya, mudah-mudahan Ustaz, amin. Doa kita bersama-sama Ustaz ya. Amin, amin. Nah, ini pertama tadi Ustaz terkait dengan sudah janji dengan keluarga, ya, tapi di cancel karena ada agenda dakwah seperti DS dan lain-lain, seperti itu Ustaz. Oke, makasih Ustaz. Jadi betul. Jadi kita ini Ustaz, menurut saya pertama kita komunikasi dengan baik dan kita lakukan kedua-duanya, ya kan? Kalaupun umpamanya bentrok nggak bisa disiasati, maka kita usahakan dengan keluarga ini ada waktu. Karena gini saya bahwa kalau yang maaf kan langkah pertama kita kombinkan. Oh nih pagi ini sampai zuhur kayak bisa, nanti kita iklannya jam melaki zuhur, sekalian kita makan siang. Tapi gigi kurang ini makan soto lepas nih. Nah, ya kan contoh saya, itu contoh nih ya kan. Nah kan contoh. Dan kalau kita komunikasikan pasti akan dipahami. Abi nak pengen ni, dah perlu. Ah, itu nak masuk itu. Babi, nadi dah. Abi dah perlu mana? Aku ni sudah kerja, aku perlu. Abi ketua lah, Pak. Nak bisa. Komunikasi. Apalagi saat dikusuk bungkus kan yang kan. Lain apa ni? Abi baik. Yang baru dah aja. Kan dikusuk kan yang tu sana. Apa sahaja? Luluk tu macam. Makasih Mia, lebih baik luar biasa. Kamu betul sah. Kamu betul komunikasikan. Sampaikan anak baca, tak usap anak usap. Betul. Baca baik-baik. Kayak kalau anak sudah nak air dah. Sah, dah ada ya bekok menyusul. Ada komunikasi. Bing, kerja kan anak ya, bing sampai dia. Nah itu yang mau sah. Nah, komunikasikan. Usah bayangkan Nabi Ibrahim mau nyembelih anaknya apa? Bagaimana pendapat wahai? Maka usah libatkan anak, libatkan betul Ustaz. Kita maaf Ustaz, kita ini jarang melibat. Ini apa egonya itu? Jarang melibatkan. Kalau jalebi sibuk tanya dulu. Bukan itu contohnya. Kalau jalebi sibuk mak abi ketua mah. Abi ketua lah itu aja jalebi sibuk mah. Salah Ustaz, salah. Komunikasikan. Sesuatu itu akan cair karena ada komunikasi. Coba apa kata anak? Dia nak bayar nak ayah berlalu. Tapi kalau anak setuju nak hidup. Anak baraya nanti kau cari. Kan ada komunikasi itu saja Ustaz. Itu artinya menghargai mitra-mitra kita orang. Itu artinya. Ustaz, istri kita ingin dihargai. Sekalipun istri kita doktor, profesor, Ustaz, mau dihargai dia Ustaz. Pergi perempuan. Nah, maksudnya ada diskusi, komunikasi. Komunikasi itu solusi. Saya yakin. Jadi kalau komunikasi masalah itu Ustaz saja, komunikasi udah macet. Tidak lancar komunikasi. Sehingga bahasa aku tak sadar-sadar. Ya kepala kau perlu kau nak pergi payah lah kau salah lah. Ya lupa dia rumah tangganya. Nah itu saya makanya usah bayangkan bagaimana sesibuk Rasulullah luar biasa ya. Nabi sesibuk sepadat itu kegiatannya bisa menyuapkan istrinya. Allahu Akbar, luar biasa. Nabi sesibuk itu ada waktu lari pagi dengan Aisyah radhiyallahu anha, lari pagi. Nah itu jadi sekali lagi bahwa yang pertama komunikasi, yang kedua kan jadwal kan tidak dadakan. Tentu ada waktu yang sebelum, yang susah. Jadi kita berjalan ngapain? Kamu ngapain dia? Padahal ini agenda sudah ada seminggu lewat ini kan pasti itu Ustaz. Yang namanya informasi pasti ada mungkin 1 hari 2 hari sebelum kita melakukan. Nah karena tidak dikomunikasikan, jadi bukan pekerjaannya yang masalah. Yang masalah adalah komunikasi yang tidak bagus. Nah itu Ustaz. Jadi saya
ini yang perlu kita bangun komunikasi, Ustaz. Jadi saya Allah Akbar, komunikasi itu nomor. Sewaktu kita bisa berkomunikasi, itu kita menghargai mitra kita. Sewaktu kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak menghargai mitra kita. Bagaimana menjadi mitra kita? Kita tidak menghargai. Bagaimana kita didoakan oleh keluarga kita? Mereka kita tidak hargai. Nah, ini saran saya yang perlu kita. Jadi siasati bagaimana komunikasi yang baik. Yang kedua Ustaz terkait dengan memberikan nafkah kepada keluarga. Iya, jadi gini Ustaz, bahwa Ustaz gini, bahwa harta itu kan adalah media untuk mencari kebahagiaan. Yang nomor satu itu menurut saya bukan materi. Kalau materi itulah sumber kebahagiaan, maka Asia orang bahagia dengan Fir'aun. Betul nggak? Kaya. Tapi Asia berdoa apa? Ya Allah, bangunkan saya surga di rumah di surga. Bukan materi, Ustaz. Ya kan? Bukan materi penting, Ustaz. Tapi itu bukan masalah segala-galanya. Segala-galanya komunikasi. Kita sampaikan, nih kayaknya bulan ini segini pendapatannya nih. Bagaimana? Umi yang ngatur atau Abi mengatur keuangan? Kan ada komunikasi. Ya kan? Nah, kayaknya bulan ini ada klub padat. Bagaimana kalau kita kurangi jajan kita, ya kan? Bukan tidak ada nih, kita kurangi sedikit jajan kita sehingga kita bisa saving untuk kegiatan yang rumah tangga kita. Ada komunikasi. Maka Ustazah, jangan dijadikan kesibukan kita itu menjadi alasan komunikasi yang tidak baik. Makanya Allahu Akbar. Kenapa di dalam agama kita disuruh bangun, dianjurkan bangun sebelum subuh? Itu artinya luar biasa. Luar biasa ya. Coba yang maaf Ustaz Saza ya. Kita bangun sebelum subuh jam 4 aja Ustaz. Bangun jam 4. Kita sholat tahajud berdua. Bukan untuk awal daripada kebahagiaan. Kita sudah sholat. Makanya awali sesuatu dengan ibadah ketaatan kepada Allah. Makanya pesan Nabi kepada Abu Hurairah, jangan lupa Abu Hurairah, para kesibuknya ibadah. Witir-witirmu. Nah, itu nasihat bahwa pendapatan pasti kita seberapapun rezeki Allah berikan tidak akan pernah cukup. Karena gini Ustaz, kalau tiba tambah gaya hidup berubah, itu sudah seperti itu. Itu sudah tuntutannya itu. Dulu HP jadul, kena main di HP itu sudah biasa itu. Tapi bukan itu jadi masalah. Ini masalah ada apa nawaitu. Makanya ibadah yang paling besar bersama keluarga. Bukan Nabi mengatakan separuh agamamu bersama keluarga. Apakah agama saya baik? Jawabannya adalah apakah saya baik bersama keluarga saya. Makanya ya Allah, jadikanlah keluarga ini menjadi surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saya berkeluarga menjadi tambatan hati, menjadi solusi ya Allah. Nah itu Ustaz, jadi sekali lagi jangan sekali-kali kita menjadikan faktor ekonomi itu menjadi masalah keluar. Wah, tak yakin Ustaz dikasih uang 20 juta kan belum cukup. 20 juta gaji, atau kau toleh namanya itu nama pasal terus. Kalau tuh akan berubah terus, tidak akan pernah cukup. Laukana libni Adam wadiyan lawat tahu saja kama Rasul. Seandainya saya berikan kepada anak Adam wadiyan min zahab, lembah emas, satu lembah, pasti mereka minta yang kedua. Tak pasti itu. Tapi tidak akan pernah cukup. Tidak pernah puas. Kepuasan itu tadi adalah dengan menjadikan sebuah ibadah. Jadi itu Ustaz. Jadi sekali lagi maaf sekali lagi para ustaz-ustazah, jangan kita kambing hitamkan faktor ekonomi itu membuat komunikasi yang tidak bagus antara pasangan kita. Dan maaf ada lagi rawan ini. Tingkat rawan itu adalah sewaktu kita sukses itu rawan juga kadang-kadang.
Makanya bagi ibu, maaf ibu ini belakang, bagi suaminya yang sukses itu mesti diawasi, pantau terus, dekati suaminya, dampingi, komunikasi. Karena itu tidak rawan juga. Mamanya, suaminya mulai ngobrol, atau masa-masa apa tuh, puncak-puncak karir. Maka peran istri sangat luar biasa. Jangan sampai istrinya, suaminya sibuk, istri juga sibuk, dampingi, bangun, sehingga nanti jangan sampai makolado mau jadi mas. Itu nih hari ini Ustaz. Hari ini terjadi bukan dulu suatu susah senasib. Kalau laksana, ini maaf nih ceritanya nih, Ustaz. Waduh Ustaz, Amo Ustaz coba dua. Banyak kesombongan orang Ustaz. Jadi bodoh-bodoh solo Ustaz. Biarlah sunnah Nabi kamu lanjutkan. Biarlah mau poligami Ustaz. Hai itu kata baca hadis. Baca hadis lah kan. Pada bodoh-bodoh solo Ustaz. Nampaknya orang kamu cak ini boleh. Nah itu dilakukan perancak ini itu pasti hilang masalahnya. Ya kan? Pokoknya ini udah sukses kita nih ya. Ini uang spa nih, misalkan nih. Wah. Ini uang untuk apa namanya hari ini? Skincare. Jadi patah mahasiswa bos dah. Kamu nak jalih dah orang. Apa itu dah motor paan, motor anda skincare. Oh ya maaf skincare. Sa kasih sama uminya ini skincare. Apa Sa? Karena kita punya uang. Kan urus lah, karena nawal itu membahagiakan keluarga. Kok enggak, mau tambah rezeki, tambah itu masalah. Tambah rezeki panganan. Awas sunnah Nabi kan dalam maknya. Langsung kata sunnah Nabi yang kedua, bami. Dia budak berosomi, mau diancam. Langsung dosul tekanan. Selama kan sampai dosul. Itu sama saya. Maka sewaktu rezeki kita bertambah, ini uang makan, ini uang untuk berhias. Apa Ustaz? Dalam fikih namanya Ustaz. Di sedikit saya. Ternyata di fikih itu ada namanya kitabul libasi wazina. Jangan diterjemahkan dengan kitab pakaian dan busana, enggak busana, pakaian dan perhiasan, enggak nyambung Ustaz. Itu judulnya adalah fikih busana dan fikih kosmetika kecantikan. Jadi kalau pinti banyak Ustaz, bahagiakan keluarganya. Itu lanjutkan. Coba kalau nawa itu tidak keluarga Ustaz, apa? Tadi yang makanya maaf lagi kemarin ada WA, saya WA Ustaz. Suami saya Ustaz pendapatannya 10 juta Ustaz. Gimana itu? 10 juta Ustaz. Kami berenam di keluarga di rumah itu. Saya mendapat uang dari saya 3 juta sebulan Ustaz. Sebilang dosa suaminya, zalim suaminya. Nah, bahkan apa salah saya? Dia tidak menganggap berinfak keluarga itu adalah sedekah yang paling bagus. Itu kan pemahaman. Jadi bukan masalah ekonomi. Bahkan maaf salah saya, rumah tangga bermasalah itu kadang di puncak ekonomi sudah mulai baik. Itu mulai goncang. Semestinya menyemak, tapi kalau nawaitunya ibadah, membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, tidak akan terjadi apa tidak kita ingin yang kita inginkan. Seperti itu Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Dari Ustazah ada Ustaz? Ustazah nyaman. Satu pertanyaan dari Ustazah. Ustazah aman Ustaz. Ya, kepada Ustazah yang angkat tangan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika menonton ada namanya sinetron di RCTI, Dunia Terbalik Ustaz. Ya. Jadi karena mungkin keadaan ataupun hal lainnya yang membuat keadaan itu istrinya yang mencari nafkah, sedangkan suaminya yang di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah seperti yang
Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimanakah hukumnya yang seperti ini, dan halalkah bagi suami ketika memakai dan memakan hasil dari nafkah istrinya? Pertanyaan kedua dari penuturan Ustaz tadi, Ustaz, bahwasannya kebahagiaan itu bukanlah daripada ekonomi saja. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya tetap bahagia bersama keluarga walaupun ketika tidak punya uang? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Jadi langsung saya, langsung Ustaz. Ya, langsung Ustaz. Oke. Jadi Ustazah, sewaktu qadarullah umpamanya dia keluarga istri yang bekerja, ya, dengan kondisi yang memang mungkin faktor sakit, ya kan, atau seorang suami belum punya dapat bekerja, sudah maksimal usahanya, ya kan, sudah maksimal, tapi qadarullah tidak dapat pekerjaan, maka itu dilakukan oleh istri. Maka sewaktu itu, dan perlu diingat tentu komunikasi ya. Dah, dia ambo punya skill umpamanya, saya punya skill dah. Dan sewaktu itu dimakan oleh keluarganya, kenapa tidak Ustazah? Kamu tidak baik, ya kan? Bersedekah kepada orang saja itu luar biasa, apalagi kepada suami yang tidak mau. Ya, tapi sampai enggak. Kau dah, kamu cari tidak? Memang makan daya cek. Kau tambah dah. Ada tidak? Tiada boleh. Maka saya ini adalah, ya Allah, Engkau takdirkan hamba-Mu ya Allah untuk menafkah keluarga saya. Kan tidak ada salah kalau itu yang terjadi. Tapi kan jadi singgung lah, jadi sini dia. Makanya Ustazah perlu, sewaktu suami tidak punya pendapatan dan sewaktu istri punya pendapatan, datang keluarga suami yang datang keluarga istri, banyak yang kasih waktu jangan istri, suami sudah ngasih wibawa suaminya. Itu penting, menghormati suaminya. Udah kita jangan mengidah. Aku bulan 2 pulang kampung. Kita istri suaminya, masya Allah, punya istri yang soleha. Ambo tidak punya tapi tak hargai, kan luar biasa. Nah itu di pemahaman itu bang. Ini kita lihat ibadah. Sewaktu suami tidak mampu, istri yang menolong ta'awun terhadap. Coba engkau Ustaz, kalau ada keluarga istri datang, suami nggak mampu, ayo lagi istri, mau dah nih, udah lalu aja itu. Kan dia enggak. Tetap udah yang tampil di depan. Udah yang tampil di depan. Ambo tidak ingin udahmu, itu Ustaz. Ambo tidak ingin udahmu diremehkan oleh keluarga saya. Bagi saya udah tahu orang nomor satu bagi saya. Ya kan? Ya kan? Ambo yang tak tahu udah kau seorang rekonya saja. Itu kan? Yang tak tahu udah kau seorangnya dah. Biarlah ambo saudara. Sah, alangkah bahagianya. Ya kan? Alangkah bahagia. Ya kan? Kita perlu kita hormati Ustaz. Maunya datang, umpama gini Ustaz Fadhani, ini cerita rumah tangga. Ternyata biasanya kita bantu rumah tangga kita. Datang keluarga mertua, jangan kita kerja Ustaz. Jangan habis kerja bi, nanti randa habis depan keluarga kami itu boleh. Biarlah mi kerja. Amu dah ingin habis randa depan keluarga. Jadi perlu juga Ustaz, jangan awak elok anak. Oh, tukang cuci anak punya, jangan Ustaz. Karena kita kan punya pemahaman ada istiadat. Nampaknya bibi cebok anak cebok, jangan. Sekali betul jangan. Kenapa? Apalagi di depan keluarga. Jangan. Maka itu namanya dalam fikih namanya Ustazah i'tibar al-ma'alat. Apa dampaknya kalau ini bukan suami saya? Akan merendahkan keluarga saya. Saya nggak mau saya rendahkan depan keluarga saya. Suami seorang terhormat di depan saya. Orang saya muliakan. Bakar aja udah, alhamdulillah udah dia bakar aja Pak, kami yang dia sejahtera. Udah yang bantu, tetap dia muliakan. Itulah mah, udah kalau ambo kan juga ada.
Udah buku kasur itu. Jangan. Bakal bawa alhamdulillah udah lima karajo, tapi alhamdulillah banyak kajo, tapi banyak alhamdulillah hebat. Makanya Ustaz, kalau kita laki-laki kalau hari pagi itu segi penampilan Ustaz. Sekarang ada piti, jangan putar-putarkan sarung aja. Ada nak bapiti, kan sarung nyebutan, nak masuk aja Ustaz. Si benar segi Ustaz, si rambut duduk mah. Kece istrinya mantap udah, bapiti kaya masuk ya. Betul Ustaz. Sadut sudah pokoknya piti nak bapiti kaya masuk ini kan. Ikalah nak piti kaya nak masuk sadut ini Ustaz. Ya kan? Dan maaf Ustaz, sampai di depan anak-anak. Jangan istri kasih, abi kasih bi, jangan abi kasih bi. Nanti tidak enak depan anak-anak. Pak, piti apa Pak? Minta sama dia. Ustaz, luar biasa. Kan itu Ustaz. Dan bawanya ini maaf dari saya. Suami enggak kerja. Piti dari gua. Itulah abi kerja. Bumi depannya. Jangan. Ini ibadah. Maka maaf Ustazah. Jadikanlah istri itu orang terdepan, imam. Jangan sampai imam diposisikan sebagai makmum. Imam itu mulia. Makanya pagi hari itu Ustaz memang tampilan kita coba. Sekali piti nak ada tampilan coba Ustaz, si rambut kita, ya kan? Betul Ustaz. Kalau piti nak ada, nak bantu lah terumur, piti nak ada, dua kali kanan ya Ustaz. Itu Ustaz, dia sekali lagi sebuah berdoa, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dengan keterbatasanku ya Allah, aku mampu menafkah keluargaku ya Allah. Ya Allah, aku akan tetap muliakan suamiku ya Allah. Aku akan banggakan suamiku ya Allah. Ya Allah, jangan pernah engkau jadikan suami rendah di keluarga hamba. Bayangkan doa istri di malam ya Allah. Seperti itu saja. Dia sekali lagi, dia sampai nanti makan bersama, dah banyak makan dah. Iya, dah kerajaan ada. Tiba hati. Dah jalan, udah jalannya mah, piti minyak dah tu balik jalannya tu. Jangan muliakan. Ini dah Ustaz. Barangkali itu Ustaz saja. Ada kisah? Pertanyaan penutup Ustaz. Satu lagi yang paling akhir. Tadi yang terakhir, ini yang paling akhir. Pada Ustaz Zulmi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata. Begini Pak. Apa yang disampaikan oleh materi kita tadi sangat luar biasa. Cuma ada satu hal yang agak saya kritik sedikit. Ya. Bapak Ustadz tidak memperdalam dari apa makna ibadah itu sesungguhnya. Ya. Kenapa saya ingin katakan seperti itu? Saya ingin mensinkronkan bagaimana kenapa bisa seorang Nabi Rasul menceraikan istrinya. Padahal kita tahu level ibadahnya itu nggak tertandingi bagi kita. Ya. Jadi itu maksud saya. Tidak. Kedua adalah Buya Hamka itu adalah anak dari seorang ayah yang ulama dan menikah kembali, sehingga Buya Hamka itu sangat menentang sekali. Jadi kayaknya Ustaz, kalau perhatikan dari kami kawan-kawan, sebatas memahami ibadah itu hanya sebatas ritual kebiasaan, sholat ya sholat, tapi tidak menghujam makna daripada ibadah itu sendiri. Ya. Sehingga kalau tidak dipaparkan bagaimana kasus perceraiannya Nabi itu dan kasus perceraian para ulama-ulama dahulu itu, padahal kalau kita kaitkan kebiasaan ibadah mereka, kita harus akui belum ada apa-apanya. Yang kedua Ustaz tadi mengatakan uang itu tidak segala bahagia. Ya. Tapi saya punya screenshot sebuah hadis, kebetulan HP saya baterainya habis. Hadis riwayat Abu Dawud, tanda akhir zaman itu dikatakan semua urusan itu memakai uang tunai, misalnya disebutkan dinar. Jadi bagaimana mensinkronkan antara materi itu tidak menjadi kebahagiaan, sementara akhir zaman itu materi itu diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Oh ya, beliau ini sampai dulu tidak punya motor, saya masuk saksi juga. Karena ketika beliau mengajar di Stepi itu naik bis batang, tas sandal, khasnya baju putih.
Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Sadur. Jadi makasih. Jadi gini Ustaz, bahwa apa yang terjadi Nabi itu salah satu hikmahnya itu sebagai bukan mesti diikuti semuanya, ya kan? Itu bahwa itu boleh terjadi. Katakanlah umpamanya ulama cerai, ya kan, sebagainya. Tapi kan pesan Nabi abwadul halali ilallahi aqsar, bahwa pola itu halal tapi tidak dianjurkan, ya kan? Dan perlu kita pahami juga bahwa sewaktu terjadi perceraian itu memang itu sudah puncaknya, dan itu bukan masalah materi, itu lebih bagus kepada masalah sikap dan beri. Makanya bahasa agamanya nusus namanya, sewaktu seorang istri nusus. Makanya surah Al-Nisa itu berulang itu. Dia Al-Quran wanita solehah itu pendek ceritanya, tapi giliran nusus panjang ceritanya. Nah, artinya bahwa sewaktu pasti nusus, bukan faktor materi, tapi nusus. Nusus itu artinya seorang istri dia tidak patuh kepada suami dan tidak mentaati aturan Allah dan Rasulnya, maka disebut dengan nusus namanya. Seperti itu Ustaz. Jadi itu yang dijelaskan. Nah, kemudian yang ibadah itu gitu Ustaz. Ibadah itu kata kunci dua saja, patuh dan cinta. Patuh dan cinta. Ada orang patuh tapi tidak cinta, itu tidak ibadah. Ada cinta tapi tidak patuh, tapi tidak ibadah namanya. Ibadah itu adalah cinta dan patuh. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa ibadah itu adalah patuh dan cinta. Dan ibadah itu akan berdampak kepada sikap dan perilaku kita. Jadi kalau ada pun terjadi, itu namanya existing. Kalau bahasa agamanya adalah itu sas. Sas itu tidak menjadi tidak menjadi ukuran, menjadi standar. Karena itu namanya pengecualian. Tentu secara normal kan tidak. Bagaimana ulama? Nanti saya nusus itu tahap luar biasa tuh. Istri nusus tahapan dilalui itu 1, 2, 3 dilalui itu. Kalaupun itu terjadi, makanya fasariquhunna sarahan jamil. Allah. Kalaupun itu terjadi, cerai baik. Begitu sarahan jamil. Begitu agama memberikan tuntunan yang sangat luar. Yang ketiga, yang terakhir Ustaz, betul dari dulu nanti sudah menjadi akhir zaman. Uang itu betul, tapi sekali lagi dalam agama uang itu adalah alat, media, bukan tujuan. Maka kalau uanglah menjadi keluarga itu bahagia, makanya Asia orang bahagia. Mungkin kita lihatlah bagaimana Koro, Namro, tapi mereka juga tidak bahagia. Siapa paling kaya di dunia ini Ustaz? Siapa namanya? Korun juga tidak happy dia, ya kan? Apa endingnya yang terjadi? Allahu Akbar bila tidak kaya raya, tapi happy-nya luar biasa. Makanya harta itu penting. Kita nggak boleh minta-minta, tapi tidak ada kekurangan harta itu bukan menjadi alasan terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Itu saja. Jadi adanya pendapatan yang kurang itu bukan menjadi rusaknya komunikasi antara suami dengan istri. Maka sekali lagi bahwa makanya ibadah yang paling besar adalah bersama keluarga. Nisfuddin, separuh agama kita ada pada keluarga. Mudah-mudahan Ustaz-Ustazah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan mari kita renungkan, luangkan waktu kita. Pertama, bermunajat kepada Allah. Yang kedua, luangkan waktu kita bersama keluarga dalam diskusi. Jangan malu kita suami minta maaf kepada istri. Karena maaf saat kita karena orang Pinang ego, boleh kita maksori dulu. Maaf, ambo salah, nggak apa-apa, ya kan? Atau sebaliknya, maaf dia tadi mau kasar, nggak apa-apa.
Kita ini orang berjiwa besar. Kita salah kepada anak kita, sampaikan maaf ya. Tadi ayah tak kasar, maaf nak ya, maaf ya. Apa Masya Allah ayah saya berjiwa besar. Nah yakin insya Allah Ustaz, karena kita menjadikan keluarga standar keberhasilan, kehebatan kita. Mudah-mudahan keluarga ini sampai nanti akhir kehidupan kita sama-sama kita masuk surga bersama keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.